Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suryaningsih, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan matematika yang diampu oleh Profesor Dr. Tatak Yuli Eko Siswono MPD. Nah, teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan, persepsi, dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Atau asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Nah, dengan kata lain, para siswa belajar dengan saling mengaitkan informasi baru yang ada dan mereka ketahui. Lalu, dalam hal ini terdapat beberapa teori kognitif dalam bidang pembelajaran. Beberapa tokoh kognitif tersebut adalah teori belajar kognitif Jean Piaget dan yang kedua adalah Jerome Bruner. Contohnya adalah menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Nah, pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan bersifat kualitatif kepada akomodasi, tergantung akomodasinya. Nah, kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar, karena ia tidak dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya. Nah, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Nah, menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik bila suatu materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi secara tepat dan serasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Nah, untuk teori belajar kognitif Jean Piaget sendiri itu melakukan proses adaptasi berlangsung melalui dua mekanisme, yaitu asimilasi dan akomodasi. Lah, asimilasi itu sendiri terjadi jika seseorang telah memiliki pengetahuan awal yang relevan dengan informasi yang baru ia terima, sehingga ia tinggal melakukan penyesuaian terhadap struktur kognitifnya. Lalu yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi terjadi ketika individu sama sekali tidak memiliki pengetahuan awal. Nah, tentang informasi yang baru ia terima. Lalu sehingga ia harus membuat skema baru dalam pikirannya untuk mewadahi atau mengakomodasi informasi tersebut. Selanjutnya yaitu skema. Nah, skema adalah struktur mental yang berisi sekumpulan pengetahuan yang saling terkait dan menjadi kerangka berpikir atau kerangka referensi dalam merangsang sesuatu. Nah, skema menentukan respon seseorang individu terhadap input yang diperolehnya dari lingkungan. Nah, yang kedua yaitu pendekatan Bruner terhadap belajar didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama yaitu perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Nah, berlawanan dari penganut teori perilaku, Bruner yakin bahwa orang yang belajar berinteraksi dengan lingkungan terjadi di lingkungan, tetapi juga dalam orang itu sendiri. Yang kedua, orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang baru ia terima dengan informasi sebelumnya yang sudah disimpulkan dalam struktur kognitif. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran sendiri, Bruner mengajarkan guru untuk mengatur materi atau informasi yang akan diberikan melalui 3 tahapan yang harus dilaksanakan berurutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga yaitu simbolik. Nah,
Enaktif sendiri yaitu tahap pembelajaran yang mengatur agar pengetahuan itu dipelajari secara aktif, misalnya dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi yang nyata. Nah, dalam tahap ini, kegiatan belajar siswa adalah bertujuan untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung atau realitas. Yang kedua yaitu ikonik, yaitu pembelajaran yang mengatur pengetahuan agar ia dapat dipresentasikan atau diwujudkan dalam bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi nyata yang dapat melihat dunia real melalui gambar. Nah, gambar dan visualisasi verbal yang lebih menyederhanakan. Lalu, yang ketiga ada simbolik. Nah, simbolik yaitu suatu tahap pembelajaran yang membuat pengetahuan siswa tentang realitas yang telah diamati dan dialami dapat dalam bentuk simbol dan bahasa visual atau ide-ide abstrak. Nah, seperti teori, analisis, lambang-lambang matematika, atau simbol abstrak lainnya. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif Jean Piaget. Piaget memandang proses berpikir manusia sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli psikologi perkembangan karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individual. Nah, seorang siswa terdorong untuk belajar apabila ada ketidaksesuaian antara informasi yang ia terima dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Nah, ketidaksesuaian ini disebut sebagai disequilibrium, yaitu kondisi ketidakseimbangan kognitif yang membuat seseorang terdorong untuk mencari tahu atau curiosity tentang apa sesungguhnya informasi yang ia terima dan berusaha untuk memperolehnya untuk dimasukkan ke dalam struktur kognitifnya. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai adaptasi kognitif. Selanjutnya yaitu teori belajar penemuan discovery learning oleh Jerome Bruner. Bruner memandang manusia sebagai pemproses atau pemikir dan pencipta informasi. Karena itu Bruner memusatkan perhatiannya pada apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang dilakukan sesudah memperoleh informasi itu untuk mencapai pemahaman. Bruner dalam Moreno 2010, belajar penemuan atau discovery learning adalah suatu teori belajar yang menekankan pada pentingnya cara-cara bagaimana individu memilih, kemudian mempertahankan dan mengubah informasi secara efektif dengan mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman belajar secara langsung dan melakukan percobaan-percobaan sendiri agar mereka menemukan prinsip-prinsip bagi mereka sendiri. Itu implikasi teori belajar Bruner terhadap pembelajaran. Nah, secara umum penerapan teori belajar penemuan Bruner dalam pembelajaran mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan belajar, dan yang kedua yaitu memilih materi yang akan dipelajari siswa, dan yang ketiga adalah menggunakan contoh-contoh atau tugas, ilustrasi dan sebagainya yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar. Kemudian yang keempat yaitu mengatur topik-topik pembelajaran sedemikian rupa. Yang kelima yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian strategi kognitif menurut Gagne dalam Nur 2005 menyatakan strategi kognitif sebagai kemampuan internal yang terorganisasi yang dimiliki seseorang yang membantunya dalam proses belajar. Nah, proses berpikir, proses pemecahan masalah, dan mengambil keputusan. Berikut beberapa contoh strategi kognitif. Yang pertama yaitu pemotongan, yang kedua adalah breathing, dan yang ketiga adalah rehearsal, dan yang ketiga adalah mnemonik. Nah, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.